Serius, leluhur kita sudah kenal kendaraan terbang. Dari kaki Gunung Merapi yang berlabur misteri, kita akan mengunjungi candi-candi yang menjadi kunci menguak peradaban besar di masa lampau dan menyelidiki adakah kaitan antara potret kuno kaum intelektual ini dengan sebuah batu besar yang masih membingungkan para peneliti hingga hari ini. Oke teman-teman, kita masih di Indonesia, tepatnya di Yogyakarta, dan candi-candi yang kita kunjungi dibangun kira-kira bersamaan saat Haitong, seorang biksu Tiongkok, memahat arca Buddha Lesan serta menjadikannya patung Buddha terbesar dan tertinggi di dunia kuno. Yuk, kita ke sana. Peradaban Jawa kuno tak hanya tentang kerajaan-kerajaan besar dengan segala intrik kuasanya. Di sekitar abad 9 hingga 10 Masehi, bahkan jauh sebelum Universitas Oxford berdiri di Inggris, leluhur kita mampu membangun candi-candi berskala menakjubkan, bahkan untuk ukuran zaman modern. Kemegahan arsitektur yang mencengangkan ini tentu melibatkan perhitungan matematis yang rumit, kemampuan teknik sipil yang mumpuni, juga cita rasa seni yang tinggi. Dan bukan hanya itu, leluhur kita juga mampu berlayar ribuan mil dan menghasilkan karya sastra bermutu. Saya jadi penasaran, bagaimanakah peradaban canggih ini dibangun? Apakah jawabannya ada di relief candi ini atau yang ini? Mas Asisi, boleh nggak kami ikut? Mumpung lagi gabut nih. Ya udah, yuk. Hore! Nah, candi pertama yang akan kita kunjungi ini adalah salah satu kunci yang akan menguak rahasia leluhur kita pada masa lalu. Candi Morangan dan rahasia cendekiawan kuno. Di antara candi-candi yang akan kita telisi, Candi Morangan terletak di paling utara, agak dekat Merapi ya. Jadi perjalanannya cukup jauh. Itu candinya. Langsung terlihat ya, candi ini berada di bawah permukaan tanah. Candi Morangan berada di pinggir Kali Gendol yang berhulu di lereng Merapi. Ada satu candi induk dan satu candi pewara atau candi pengiring. Mari mendekat. Candi induknya telah runtuh dan mungkin kakinya masih terkubur di dalam tanah. Terdapat yoni yang cukup besar, namun caranya sudah pecah. Nah, candi pewara yang menghadap ke timur masih mengeluarkan keindahan. Coba lihat, sebagian badannya terpendam material tanah. Di kaki pintunya terdapat gana para pasukan Dewa Siwa. Candi Morangan kaya akan ukiran flora dan fauna. Namun ini bukan kisah tantri ya, yang biasa menghiasi candi-candi Buddha. Adanya yoni dan arca Nandini, yakni tunggangan Dewa Siwa, menegaskan candi ini beraliran Hindu Siwa. Gaya pengarcaannya pun khas dari abad 9 Masehi. Ya, kira-kira bersamaan saat Candi Borobudur dibangun di bawah kekuasaan Kerajaan Medang. Mengenai bagaimana leluhur menerapkan ilmu teknis sipil yang mumpuni dalam mengkreasi candi-candi kita, silakan klik nanti pada tautan di atas atau di deskripsi. Reruntuhan candi juga ada di seberang jalan. Yuk, kita ke sana. Lihat rebihan-rebihan candi ini. Ada kirti muka. Antefiknya bertema kudu atau kepala dewata sebagai simbol kemenangan. Ada makara juga, khas candi-candi klasik tua. Bidadarinya luas dan aduhai. Terlihat pemahatnya menguasai anatomi dan halus ukirannya. Namun, di Candi Morangan ada satu relief yang memancing rasa penasaran saya. Lihat, ada sekelompok pertapa membawa pustaka lontar yang diikat. Itulah potret buku masa lalu ketika beberapa lembar lontar dijilid menjadi satu. Relief ini menyiratkan kitab-kitab berbahan lontar sudah diproduksi dan menjadi bacaan sejak abad 9 Masehi. Meski karya sastra tertua dari Kerajaan Medang yang kita punya saat ini, yakni kitab Sanghyang Kamahayanikan yang bernuansa Buddhis, diperkirakan berasal dari abad 10 Masehi ketika pusat kekuasaan Medang telah pindah ke Jawa Timur. Nah, biasanya cendekiawan digambarkan membawa buku kan? Barangkali ya, ini potret tertua cendekiawan kita yang juga bangga memamerkan koleksi bukunya. Uniknya lagi, di Candi Morangan, selain arca dewata, tidak ada sosok raja atau bangsawan berbusana mewah. Yang bertaburan justru sosok kaum agamawan dengan pakaian sederhana. Malah, gajah hias yang biasanya ditunggangi raja, di sini ditunggangi dua pertapa yang asik boncengan. Saya jadi menduga, Candi Morangan adalah tempat pemujaan milik para Brahmana bersama murid-muridnya. Dan ini relief perpustakaan kala itu yang menyimpan literatur berbagai ilmu pengetahuan.
Boleh dibilang, Candi Morangan adalah candi Kadewa Guruan. Banyak sejarawan meyakini di tiap Kadewa Guruan tersimpan berbagai lontar yang tidak hanya memuat pengajaran agama, tetapi juga ilmu medis, astronomi, geologi, hukum negara, teknik sipil, hingga arsitektur candi. Detail mengenai Kadewa Guruan sudah kami bahas pada tautan di atas atau di deskripsi. Jadi, logis ya, bila dari lingkungan Candi Morangan lahir kaum cendekiawan yang membangun peradaban besar Jawa kuno. Cocok juga dengan tempatnya yang terpencil di kaki Gunung Merapi dan di tepi sungai. Nah, ngomong-ngomong soal candi terpencil, ada satu candi lagi yang jangan-jangan masih terkait dengan rahasia peradaban kuno ini. Lanjut Mas Asisi. Candi Miri, terasing di tengah hutan. Perjalanan dari Candi Morangan ke Candi Miri memakan waktu 40 menitan. Candi ini terletak tidak jauh dari candi-candi lain yang lebih terkenal, misalnya Situs Ratu Boko, Candi Ijo, Candi Barong, dan Candi Banyunibo. Mengenai perbukitan Boko yang pernah dipenuhi pergolakan berdarah di abad 9 Masehi, bisa Anda klik nanti pada tautan di atas atau di deskripsi. Yuk, balik ke Candi Miri. Lokasinya di perbukitan Baturagung, berada di lereng berketinggian 300 mdpl. Untuk mencapai candi ini, kita harus masuk hutan. Aduh, aku takut. Tentara kerajaan kok takut hutan? Mobil kami parkir di lahan sebuah hotel dan perjalanan mendebarkan kami mulai. Jangan jauh-jauh dari saya ya. Untungnya ada petunjuk jalan yang cukup jelas. Tapi kita sebaiknya tetap waspada dan menjaga sikap. Setapaknya sesekali menanjak. Jaraknya cukup jauh, jadi jangan lupa membawa botol minum supaya tidak kehausan. Oke, itu sudah terlihat struktur tembok pembatas. Wih, masih naik lagi ke atas. Itu dia candinya. Wah, menarik ya. Ada satu candi induk yang sepenuhnya runtuh. Candi Miri menggunakan dua bahan, yakni batu putih dan andesit. Candinya menghadap ke barat. Waduh, rusaknya parah banget. Ini lapi atau alas candi. Ini dorpel atau ambang pintu candi. Tempat patok atau pembatas area. Ada 3 yoni di sini. Yang utama masih utuh, lengkap dengan lingganya. Sisanya terbelah semuanya. Uniknya, di sini ditemukan teras halaman. Yuk, kita ke teras yang lebih rendah. Ada kemuncak candi di sini. Teras berundak seperti ini kita jumpai juga di beberapa candi dekat sini. Misalnya Candi Barong dan Candi Ijo. Namun bila dibandingkan dengan candi-candi tersebut, Candi Miri terbilang kecil dan terpencil. Saya jadi menduga candi ini merupakan lokasi Kadewa Guruan, mirip-mirip Candi Morangan tadi. Jujur ya, kesejarahan Candi Miri memang masih misterius. Namun paling enggak, candi ini jelas corak keagamaannya, yakni Hindu Siwa. Tapi Mas Asisi, tadi katanya ada jejak kendaraan terbang buatan leluhur. Di mana? Nah, terus ikuti ya teman-teman. Sesaat lagi kita akan menguak batu misterius yang merekam kendaraan terbang Jawa kuno. Ada juga candi orang kaya dan altar pernikahan tertua di Jawa. Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan share link video ini. Jangan re-upload ya. Klik juga link di atas atau fitur Super Thanks bila Anda ingin mendukung dalam hal pendanaan untuk mengembangkan kanal yang akan memperkaya perspektif Anda. Situs Watu Gilang bikin peneliti kebingungan. Situs Watu Gilang, demikian masyarakat menyebutnya, berjarak cukup jauh dari perbukitan Boko, sekitar 40 menit berkendara. Situs ini nyempil di antara pemukiman warga. Nah, itu dia. Swear, saya belum pernah menjumpai yang seperti ini. Sebuah batu tunggal dipahat trapesium. Di bagian tengahnya ada lubang berdiameter 18 cm dengan kedalaman 15 cm. Tiap sisinya berbalut relief yang menawan, bermotif floral, satwa, dan pilaster. Ini hiasan yang umum banget di candi-candi, bukan? Uniknya, semua satwa ini berada di atas padmasana atau singgasana berbentuk teratai, seolah menjadi objek pemujaan. Ada pasangan sapi dan kambing. Ada yang berpendapat ini burung dan kuda, dan ini ikan dan musang. Meski jujur, saya agak ragu karena sosoknya sudah aus. Dan ini yang menarik, ada pasangan gajah dan kuda terbang. Gajah dan kuda sama-sama hewan tunggangan di Jawa kuno. Namun kuda bersayap adalah sesuatu yang janggal. Apakah ini menyimpulkan kendaraan terbang, sementara gajah menyimpulkan kendaraan darat? Tidak ada yang tahu. Kupikir beneran Mas, leluhur udah kenal pesawat. Ya gak lah,
Tapi yang pasti, di khasana Jawa kuno, kita punya mitos kuda terbang, yakni kuda Ucai Srawa yang bisa terbang ke langit dan berkaitan dengan kisah pengaduan samudra atau Samudra Mantana. Namun sepertinya kuda terbang di situs Watu Gilang ini sama sekali nggak berkaitan dengan kisah itu. Tidak hanya makna reliefnya yang membingungkan, namun juga asal dan fungsi dari batu besar ini. Apakah ini altar, tempat bertapa, bagian candi, atau yang lain? Semua masih menyisakan tanda tanya besar. Ayo, yang tahu share di komen ya, buat bantuin Mas Asisi. Kita mau lanjut dulu ke candi berikutnya yang tak kalah misteriusnya. Candi Glodangan muncul tanpa identitas. Hanya 2 minggu usia Jakarta dilanda tragedi pada Mei 1998, seorang penggarap lahan di Jogja menemukan sebuah struktur candi yang mengejutkan. Dari situs Watu Gilang, jaraknya hanya 8 menit berkendara. Ialah Candi Glodangan di Kabupaten Sleman. Wah, kita harus melewati pematang sawah, juga kandang ternak. Tapi jangan khawatir, candinya sudah diberi pagar pengaman. Terlihat kan, Candi Glodangan terbuat dari batu putih dan berdendam persegi. Terhampar 1,2 meter di bawah permukaan tanah. Meski jelas, ini sisa-sisa candi, sayangnya tidak ada temuan apapun selain yang terlihat ini. Bahkan, kita tidak bisa menduga corak keagamaannya apa, karena tidak ada relief ataupun arca yang tertinggal. Wah, ini sih 100% misterius. Tapi, tetangganya Candi Glodangan justru candi paling romantis se-Jogja loh. Ya udah, langsung aja kita ke sana. Buruan Mas Asisi. Candi Mantup dan hajatan nikah para dewa. 10 menit meluncur dari Candi Glodangan, kami pun sampai di sebuah situs yang unik, yang di luar dugaan, romantis habis. Dan ini bukan Candi Plaosan, apalagi Candi Prambanan. Ini Candi Mantup. Mari kita masuk. Terlihat ya, ada 3 kaki candi yang kecil banget. Candi pertama dari bata merah, namun 2 lainnya dari batu putih. Di halaman Candi Mantup terdapat batu candi dan yoni, sehingga bisa ketebak nggak corak keagamaannya? Yes, ini Hindu Siwa. Yang menarik nih, di candi kedua ditemukan arca sepasang dewa-dewi yang menggambarkan Kalyana Sundaramurti, yakni pernikahan Dewa Siwa dan Dewi Parwati. Sehingga diduga candi ini adalah semacam altar pernikahan di masa lampau. Di India sendiri, arca Kalyana Sundara sangat terkenal dengan ikonografi panigrahana atau menerima tangan, di mana Siwa menerima tangan kanan Parwati. Jadi seperti bergandengan tangan. Cie, so sweet. Upacara ini diikuti dengan Saptapadi, yakni mempelai mengelilingi api suci sebanyak 7 kali. Saya jadi curiga, apa jangan-jangan 3 candi kecil ini bukan bangunan ibadah yang lengkap, tapi sekedar tempat meletakkan arca dan menyalakan api suci. Tapi ini hanya dugaan ya. Yang jelas, jika benar ini altar pernikahan, bukankah candi ini sangat romantis? Jadi kebelet nikah? Ntar nasibmu kayak Empu Sidayogi di Tantu Panggelaran yang pernah Asisi bahas pada link di atas atau di deskripsi. Menikah juga butuh dana loh. Jadi, yuk kita lanjutkan ke candi tetangga yang layak dinobatkan sebagai candinya orang kaya. Candi Gampingan, si kecil yang kaya raya. Hanya 8 menit berkendara dari Candi Mantup, kita menjumpai Candi Gampingan. Itu dia candinya, cukup dekat ya dengan jalan besar. Saat itu matahari sedang terik-teriknya dan tak ada peneduh di Candi Gampingan. Candi ini lagi-lagi berada di bawah permukaan tanah. Terdapat 7 candi di sini, namun kecil-kecil. Saat ini yang tersisa hanyalah strukturnya saja, ditambah 1 reruntuhan candi induk. Candi-candi Gampingan terbuat dari batu putih dan sudah mulai keropos. Oke, yuk kita ke candi induk. Yang tersisa kakinya saja, badannya sudah hancur. Terdapat tangga lengkap dengan pipi sulurnya. Terlihat sumuran ya, biasanya untuk meletakkan kotak beripi. Seni ukirnya indah. Dan lihat, ada deret panel berhias satwa yang berpasang-pasangan. Hebatnya nih, meski kecil, di Candi Gampingan ditemukan 3 arca Tathagata Buddha Wairocana dari bahan perunggu. 1 fragmen arca Buddha Aksobhya berbahan keramik, dan 1 arca Bodhisattva Chandraprabha Lokeswara dari batu andesit. Ada juga artefak emas berupa 8 miniatur dan 1 cincin.
Semuanya sudah diamankan di Museum Sejarah Purbakala Pleret. Dengan melihat artefak-artefak tersebut, bisa dipastikan candi ini bercorak Buddha aliran Mahayana. Wah, kaya banget ya candinya. Ya wajarlah, yang dipuja di Candi Gampingan sebagai dewa utama adalah Dewa Jambala yang arcanya dari batu andesit. Dalam ajaran Buddha, Dewa Jambala adalah dewa kekayaan yang dalam Hinduisme identik dengan Dewa Kuwera. Dewa Jambala juga dipercaya merupakan pancaran dari Avalokiteswara, sang bodhisattva welas asih, yang bila dipuja dengan praktik dan mantra, diyakini dapat menghapus kemiskinan dan membuat keuangan mapan. Nah, ngomong-ngomong tentang candi yang identik dengan kekayaan, saya kok jadi teringat Candi Gunung Gangsir di Pasuruan, Jawa Timur, yang dapat Anda tonton nanti pada link di atas atau di deskripsi. Sebagian candi-candi yang kita kunjungi kali ini pernah terkubur lama dan baru mencuat ke permukaan setelah ditemukan warga. Kecuali Candi Morangan dan Candi Miri yang sudah dilihat Belanda sejak tahun 1800-an, Candi Mantup baru ditemukan tahun 1991, Candi Gampingan tahun 1995, dan yang terkini Candi Klodangan di tahun 1998. Kira-kira ini pertanda apa ya? Candi-candi ini memang dalam kondisi mengenaskan, entah karena bencana alam, kerusakan alami, atau perbuatan manusia. Namun, meski yang tersisa kini hanyalah puing, mereka tetaplah jejak dari masa lampau. Mahakarya yang diwariskan leluhur bukan hanya peninggalan megah seperti Prambanan dan Borobudur. Semangat itu pun ada dalam candi-candi kecil, yang juga menjadi kunci penting dalam menguak peradaban masa silam. Dan semoga api yang sama berkobar dalam jiwa kita, yang mencintai sejarah dan budaya kita sendiri dengan tulus tanpa kepentingan apapun.